Kalau seseorang membiarkan adanya kejahatan, berarti dia melakukan kejahatan itu sendiri. Ini harus kita gaungkan, dan terbit rencana perangin-angin harus kita rencanakan untuk kita tenggelamkan. Manusia toksik, manusia biadab ini tidak boleh ada lagi di negeri tercinta Indonesia. Terbit sudah tenggelam, sekarang sudah nyungsep di penjara KPK, dan saya berharap segera nyungsep juga di penjara kalau polisi mau bertindak terkait dengan adanya kerangkeng atau penjara pribadi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sesuatu tragedi terjadi. Kali ini berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat. Setelah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ditangkap oleh KPK dalam suatu OTT, operasi tangkap tangan karena suap bersamaan dengan 6 orang yang lain, ternyata ada tragedi yang terkuak di baliknya. Apa itu? Di dalam komplek rumah bupati, di belakangnya ternyata ada penjara pribadi. Ada kerangkeng penjara. Untuk apa kerangkeng? Bayangan saya di awal, ini mungkin untuk mengkerangkeng harimau, anjing, atau apa. Ternyata ini adalah kerangkeng manusia. Menurut laporan dari Migran Care, ada indikasi kuat penjara tersebut diperuntukkan bagi para pekerja kelapa sawit milik terbit rencana perangin-angin. Ini kan gila yang level 10 gitu loh. Bagaimana mungkin seorang yang gila level 10 bisa menjadi kepala daerah? Saya geleng-geleng kepala. Terbit rencana perangin-angin ini kok bisa terbit ya, akal jahatnya membuat kerangkeng sendiri. Ini di zaman milenium, di zaman industri 5.0, masih ada orang yang berpikir jahiliyah dan primitif seperti terbit rencana perangin-angin. Yang membuat saya heran, penjara yang konon katanya dibangun tahun 2012 ini, kok masa sih tidak terendus oleh aparat keamanan di Langkat? Masa sih Kapolres tidak tahu? Kan bupati kan ada ajudannya juga, sering rapat-rapat juga, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, masa nggak tahu sih? Setelah terbongkar katanya itu untuk rehabilitasi narkoba, kok apa ya, penjelasan dari polisi kok merobek-robek akal sehat gitu. Di mana justifikasi seorang kepala daerah boleh membangun kerangkeng atau penjara even untuk rehabilitasi narkoba. Satu. Yang kedua, masa rehabilitasi narkoba dengan di kerangkeng sih? Ini hanya omong kosong, hanya untuk melindungi, hanya untuk mengatakan di publik bahwa selama ini aparat keamanan melakukan pembiaran secara diam-diam. Ini benar-benar zaman jahiliyah, era perbudakan zaman dulu.
itu terjadi lagi di Langkat, Sumatera Utara. Menurut laporan dari Migrancare, bukan untuk narkoba. Ini untuk orang-orang pekerja kelapa sawit yang nakal atau apa, yang membangkang, kemudian dipenjara. Ini kan rusak ini. Bukan hanya sekedar rusak, tapi udah kegilaannya yang akut gitu loh. Kok bisa jadi bupati ya? Heran saya. Heran saya bukan pada terbit rencana perangin-angin ini, tapi pada pemilihnya. Kok orang penjahat biadab seperti dia kok masih dipilih jadi bupati? Apakah kita harus menyalahkan undang-undang otonomi daerah? Tapi kalaupun undang-undangnya diperbaiki, kalau masyarakatnya masih apatis, masih pragmatis, masih oportunis seperti masyarakat di Langkat, akhirnya yang terpilih bupatinya ya levelnya seperti terbit rencana perangin-angin ini. Sahabat Indonesia, ini tragedi. Tragedi. Harus kita ungkap dan harus kita kejar, dan negara tidak boleh melakukan pembiaran. Masalah korupsi ranah KPK, tapi membuat penjara di dalam rumah, melanggar hak asasi manusia, itu ranah pidana dari kepolisian. Saya mohon pihak kepolisian proaktif menindaklanjuti hal ini dan jangan memberikan pembenaran seolah-olah itu untuk narkoba, untuk apa. Kenapa nggak dikatakan, oh itu kerangkeng untuk anjing yang terkena narkoba mungkin. Jadi pejabat kita ini aneh. Mungkin saking takutnya sama bupati sehingga Kapolres Dandim seolah menutup mata ada kerangkeng penjara di dalam komplek rumah bupati yang sudah hampir 9 tahun. Negara seperti ini kok bisa terjadi di era tahun 2022? Jujur saya speechless gitu. Bagaimana seorang bupati arogan, otoriter, padahal dia dipilih oleh rakyat, punya penjara sendiri. Mungkin dia juga punya polisi sendiri, punya jaksa sendiri, punya hakim sendiri, mungkin. Dia membangun kerajaan sendiri, kerajaan Langkat, mungkin. Jadi sebetulnya OTT KPK ini hanya menguak tabir saja. Jadi saya menunggu dengan cermat apa langkah konkret dari pihak kepolisian dalam hal ini. Apa yang dilakukan oleh terbit rencana perangin-angin ini sungguh di luar batas kemanusiaan. Ini biadabnya sudah nggak ketulungan. Ini sudah melanggar HAM, melanggar kemanusiaan, dan pasti itu melanggar Pancasila. Baiklah sahabat Indonesia, ini akhir dari terbit rencana perangin-angin. Terbit sudah tenggelam, sekarang sudah nyungsep di penjara KPK, dan saya berharap segera nyungsep juga di penjara kalau polisi mau bertindak terkait dengan adanya kerangkeng atau penjara pribadi ini. Ini tidak bisa kita biarkan, dan saya mohon kepada seluruh stakeholder di Indonesia, terutama pegiat HAM, kita cermati, kita ikuti kasus ini. Jangan menguap begitu saja. Kita cermati langkah konkret dari pihak kepolisian. Kalau tidak, ini menjadi presiden yang sangat-sangat buruk. Terbit harus segera ditenggelamkan. Karena manusia seperti ini sudah speechless saya. Ada beberapa orang yang ditahan di situ, ada lebam-lebam di tubuhnya. Bekas penyiksaan. Siapa yang menyiksa? Nah, para pekerja di rumah terbit rencana perangin-angin, Satpol PP yang ada di situ, yang menjaga rumah bupati,
polisi yang menjaga rumah bupati harus diperiksa. Kalau seseorang membiarkan adanya kejahatan, berarti dia melakukan kejahatan itu sendiri. Ini harus kita gaungkan, dan terbit rencana perangin-angin harus kita rencanakan untuk kita tenggelamkan. Manusia toksik, manusia biadab ini tidak boleh ada lagi di negeri tercinta Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan aksi biadab dari terbit rencana perangin-angin. Mudah-mudahan ini hanya dilakukan oleh seorang terbit, tidak ada di daerah lain orang biadab seperti terbit rencana perangin-angin ini. Terima kasih. Terakhir, saya menghimbau Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker setiap berkegiatan, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kapolri.